Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran kurikulum merdeka pada pendidikan PAUD, dasar dan menengah. Pedoman ini kami kutip dari sumber Kemendikbudristek, dan nanti akan diberikan penjelasan mengenai apa saja perangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang akan disampaikan ke peserta didik. Simak dengan baik. Nah, pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka pendidikan PAUD, dasar dan menengah. Yang pertama, kerangka dasarnya. Nah, kerangka dasar kurikulum yang pertama struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, tiga prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, tujuan pendidikan nasional di sini mencakup profil pelajar Pancasila. Kemudian ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan di sini ada 3 bagian ya. Nah, ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya ada standar isi, ada standar proses, kemudian ada standar penilaian pendidikan. Nah, untuk yang dikerucutkan lagi di sini ya, dijabarkan maksudnya, standar proses itu ada 3. Di antaranya ada struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, nah kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini termasuk kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikannya masing-masing. Yang perlu dipersiapkan sebelum memberikan materi di kelas itu kita harus menyiapkan perangkat ajar ya. Perangkat ajarnya diantaranya ada buku teks pelajaran. Nah, untuk contoh modul ajar mata pelajaran, contoh panduan proyek profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum satuan pendidikan nanti akan diberikan secara ringkas ya untuk kaitannya dengan perangkat ajar atau administrasi guru. Yang kedua di sini struktur kurikulum. Nah, untuk struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan atau daerah. Nah, di sini pembelajaran dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu yang pertama pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini kita kategorikan ada 5 bagian. Yang pertama SLB, sekolah luar biasa. Nah, struktur kurikulum sekolah luar biasa mengacu kepada struktur kurikulum SD, SMP, dan SMA yang disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian struktur kurikulum dimaksud dilakukan terhadap keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang menunjang kebutuhan tersebut. Kemudian untuk PAUD ya, struktur kurikulumnya itu capaian pembelajaran pada jenjang PAUD terdiri atas 3 elemen, yaitu yang A, nilai agama dan budi pekerti, B, jati diri, dan C, dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Ya, di sini kegiatan bermain belajar yang terpadu itu 1050 ya menit per minggunya. Kemudian untuk kategori SD, struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 bagian. Di sini fase yang A ada untuk kelas 1 dan kelas 2 ya. Kemudian fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, untuk
proporsi beban belajar. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini presentasinya adalah 20% untuk beban belajar per tahunnya. Untuk kategori SMP, struktur kurikulum SMP terdiri atas satu fase, yaitu fase D. Nah, fase D yaitu untuk kelas 7. Nah, untuk kelas 8 dan kelas 9 ini proporsi beban belajar terbagi menjadi dua, ya, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dialokasikan sekitar 25%, ya, total jam pelajaran per tahun. Kemudian untuk kategori SMA, struktur kurikulum SMA itu terdiri atas dua fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, nanti di kelas 10 peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan di SMP, yaitu mata pelajaran umum. Mulai kelas 11, peserta didik sudah menentukan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya. Nah, untuk proporsi beban belajar untuk SMA itu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 30% total jam pelajaran per tahun. Nah, kemudian capaian pembelajaran, pengertiannya ya. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, CP ini untuk bimbingan konseling disebut sebagai capaian layanan. Nah, CP untuk PAUD, SD atau SDLB, SMP atau SMPLB dan SMA atau SMALB dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum asesmen dan perbukuan. Untuk pedoman pelaksanaan kurikulum Merdeka yang keempat, di sini ada pembelajaran asesmen ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran asesmen? Di sini ketentuannya yang pertama, keterkaitan kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, perencanaan serta pelaksana pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, pengolahan hasil asesmen dan pelaporan kemajuan belajar. Nah, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan asesmen diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Maknanya adalah untuk kaitan dengan nilai asesmen atau nilai ketuntasan itu ditetapkan oleh pemimpin ya. Pemimpin di sini adalah kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Kemudian di antaranya itu yang pertama ya, ketentuannya perencanaan serta pelaksana pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, pengelolaan hasil asesmen. Yang ketiga, pelaporan kemajuan belajar. Dan yang keempat, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan kriteria unjuk kerja. Kita berlanjut ke penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini cakupan kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar ya ini ya. Tema-tema untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada 7 ya. Ada 7 tema. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketujuh, kewirausahaan. Nah, ini adalah 7 tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, untuk proyek penguatan
profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang diampu oleh beberapa guru dalam satu tim. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan upaya pencapaian. Yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang kedua, pengolahan hasil asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang ketiga, pelaporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, di sini yang akan dibahas secara detail ya kaitannya dengan perangkat ajar. Nah, ini persiapan bagi guru yang akan menyampaikan materi ya, perlu adanya perangkat ajar. Ya, istilahnya adalah persiapan rencananya. Nah, itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, perangkat ajar itu merupakan bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Nah, perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber dalam 1 tahun ajaran. Poin pentingnya dalam perangkat ajar terdiri dari modul proyek, modul ajar, buku teks. Nah, untuk kurikulum operasional satuan pendidikan, nah yang perlu diperhatikan di sini berpusat pada peserta didik ya. Nah, kaitannya dengan kurikulum operasional satuan pendidikan, pembelajaran harus memenuhi keberagaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Nah, untuk menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik, serta konteks sosial budaya dan lingkungan. Untuk memuat semua, ya ini kontekstualnya, kemudian untuk esensialnya, itu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Kemudian ada akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pelibatan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua atau wali, organisasi dan masyarakat di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Nah, mekanisme implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini ada satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka dapat mengimplementasikannya melalui 3 opsi. Nah, jika satuan pendidikannya menggunakan kurikulum merdeka, ini ada 3 opsi. Yang pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini berarti masih ada kaitannya dengan kurikulum yang sebelumnya ya. Kebetulan kurikulum sebelum Merdeka Belajar itu adalah kurikulum 13 ya. Nah, itu bisa digabung atau dimodifikasi ya agar bisa diterapkan sesuai dengan karakteristik peserta didik di satuan pendidikan itu. Kemudian yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Nah, ini 3 opsi yang digunakan ya untuk kurikulum merdeka. Nah, kita akan memberikan penjelasan kaitannya dengan perangkat pembelajaran K13 dan Merdeka Belajar. Simak baik-baik ya, ini adalah inti dari pembahasan kaitannya dengan perangkat ajar ya atau administrasi guru. Di sini saya sudah menyiapkan link perangkat pembelajaran kelas 7 sampai kelas 11. Nanti akan saya berikan di link deskripsi. Kemudian kalender pendidikan 2024-2025 ini juga sudah ada. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Kemudian di sini ada link pembekalan guru. Di sini video kaitannya dengan pembekalan guru sudah
pernah dilaksanakan ya di Pondok An-Nawawi. Kemudian contoh pembelajaran di kelas. Ini nanti akan diberikan contoh pembelajaran di kelas dari awal sampai dengan akhir untuk dijadikan sebagai contoh ya, atau sumber referensi. Silakan nanti bisa dilihat ya, disimak urutan-urutannya juga. Langsung saja ya kita mengambil link perangkat pembelajaran kelas 7 ya. Kita ngambil yang pertama saja di sini. Nah, link yang sudah kita klik tadi ya, nanti akan muncul website yang saya ambil adalah sumbernya ya, sumber referensinya adalah website edukasi.com. Ini lengkap di sini. Nanti akan diberikan perangkat kelas 7 ya, kelas 7 8 sampai dengan 11 ya. K13 dan Merdeka Belajar ya, lengkap semua mapel. Nah, silakan nanti bisa di scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada dua ya. Tadi udah disebutkan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Perbedaannya apa di sini? Nah, kita akan ambil nanti akan kita klik ya salah satu dari mata pelajaran di sini. Ini nanti teman-teman bisa mengambil perangkat sesuai dengan materi ajar ya, atau guru pengampunya mata pelajaran apa, silahkan disesuaikan. Nah, di sini lengkap ya, ada perangkat pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN, PJOK, seni budaya kelas. Kemudian ada matematika, prakarya, bahasa Arab, akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, SKI. Nah, silakan nanti bisa di-download ya atau diunduh. Termasuk di sini ada kurikulum Merdeka juga ada ya, kurikulum ajar ya. Perangkat ajar di sini penyebutannya ada pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, matematika, IPA, IPS, informatika, PJOK, prakarya, seni budaya. Nah, silakan. Ini saya ngambil contoh kurikulum 2013 ya. Nah, kita ambil yang kurikulum 13. Contohnya misal kita ngambil yang perangkat matematika kelas 7 K13. Nah, diklik. Nanti di sini akan terlihat urutan dalam pembuatan perangkat ajar. Nah, silakan dipahami dengan baik ya. Perangkat ajar itu tidak hanya RPP, tapi di sini mencakup semua ya, semua administrasi mulai dari covernya ya atau sampul perangkat pembelajaran. Ini nanti bisa diambil, di-download. Kemudian ada silabus. Nah, silabus di sini berarti pedoman materi yang akan diajarkan selama 1 tahun. Biasanya ini sudah dibuatkan oleh Kemendikbud, kita tinggal ngambil, kemudian kita kembangkan menjadi RPP, rencana pelaksana pembelajaran. Jika belum ada silabus, silakan teman-teman yang mengampu selain mata pelajaran umum bisa berpedoman dengan buku ajar atau buku pedoman dalam memberikan materinya ke peserta didik. Ya, silakan disesuaikan. Kemudian selain ada silabus RPP, di sini ada Prota ya. Prota ini adalah program tahunan, ada program semester, KKM, kriteria ketuntasan minimal. Berarti di sini nilai batas minimalnya itu berapa. Kemudian standar kelulusannya, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, IPK, indeks prestasi kumulatif ya. Alokasi waktu, pemetaan, analisis kompetensi, kalender pendidikan ya. Kemudian minggu efektif, soal PTS 1, soal PTS 2, soal PAS, penilaian akhir semester, soal penilaian akhir tahun. Nah, di sini lengkap, silakan nanti bisa dibuka. Ya, jika mau dicek boleh kita cek covernya dulu seperti apa biar ada gambaran.
Nah, bentuk covernya seperti ini. Nah, bentuk covernya seperti ini ya, perangkat pembelajaran. Nah, nanti yang ditulis identitasnya ada nama guru ya, silakan nanti di sini ditulis nama ya. Kita kasih contoh, misal ini nama saya. Nah, seperti ini. Nah, jika ini terlalu sempit nanti bisa dipanjangkan seperti ini. Nah, nama gurunya siapa? Kalau ada NIP silakan ditulis, kalau ada NOTK tulis, kalau ada nomor yayasan ya silakan ditulis di sini ya. Kemudian kaitannya dengan kelasnya disesuaikan. Jika membuat perangkat pembelajaran kelas 7 ya kelas 7, semesternya disesuaikan semester 1 semester 1. Nah, tahun pelajarannya, nah ini tahun pelajaran sekarang yaitu tahun pelajaran 2024 dan 2025 ya, nanti di sini. Nah, kita ketikkan tahunnya adalah 2024 sampai dengan 2025. Nah, diambil 1 tahun ya. Kemudian pemerintah kabupaten disesuaikan ya, jika di Tegal, jika di tempat lain ditulis sesuaikan. Nah, nanti di sini nama satuan pendidikannya apa? Ya, jika pondok ya disesuaikan ya nama pondoknya. Misal pondok An-Nawawi ya, silakan ditulis pondok pesantren An-Nawawi. Nah, kemudian kalau semester 2 juga ya, berarti membuat 2 cover, semester 1 dan semester 2, seperti itu ya. Ini untuk covernya. Kemudian kita bergeser yang berikutnya, yaitu kita cek dulu ya. Di sini ada cover sudah, kita bergeser ke silabus matematika. Ini silakan diklik ya, diklik. Nah, nanti kalau sudah klik, di scroll ke bawah, kemudian klik unduh atau download ya. Kalau sudah, nanti akan muncul bentuk silabusnya seperti ini. Nah, ini bentuk silabus K13 ya, sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, di sini kompetensi intinya terdiri dari 4, ada KAI 1, 2, 3, dan 4. Ini sudah tertera sama dengan silabus. Nah, apa saja penjabaran dari silabus? Yang jelas di sini ada kompetensi dasarnya, menjelaskan dan menentukan urutan. Nah, di sini lebih ke bab ya, babnya apa. Nah, babnya apa disesuaikan di sini bab. Nah, misal di buku bab 1 ya sudah bab 1 apa, tulis di sini. Kemudian nanti berlanjut ke bawah bab 2. Kompetensi dasar untuk 3.1 ini menunjukkan KI 3, berarti pengetahuan ya, spesifik ke bab. Kalau yang P4.1 atau KI 4 ini menunjukkan kaitannya dengan menyelesaikan, berarti prakteknya ya. Ini prakteknya, ini teorinya. Kemudian untuk materi pembelajaran bisa dijabarkan di sini. Contoh ini bilangan bulat dan pecahan. Ini materinya, kemudian indikator dari materi ini isinya apa saja sih? Yang membandingkan bilangan bulat dan pecahan, mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, dan seterusnya. Ini materi utama. Nah, ini rincian dari materi itu ya. Misal membahas tentang silabus. Nah, nanti dijabarkan makna silabus itu apa,
isi dari silabus itu apa, seperti itu ya. Ini artinya penjabarannya. Kemudian indikatornya adalah mengerucut ya dari detail rinciannya 3.1.1. Ini kan menjelaskan, menentukan dan seterusnya. Nah, di sini menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua mengurutkan dan seterusnya. Ini lebih rinci lagi berarti indikatornya. Nah, untuk nilai karakter yang harus dikembangkan di sini ya dari materi ini yaitu religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerjasama. Jika dalam pembelajaran tersebut ada tugas kelompok, nah ini nanti ada kerjasamanya. Percaya diri berarti dia bisa memahami materinya dengan baik. Kerja keras berarti belajar sungguh-sungguh. Jujur berarti bisa menyelesaikan soal sendiri. Gotong royong bisa melakukan diskusi bersama. Diskusi dalam arti masih dalam pembelajaran ya. Kemudian mandiri dalam mengerjakan. Religius berarti karakter ya, karakter pribadi dari peserta didik. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di sini berarti mencakup kaitannya dengan mencermati. Kemudian ada kaitannya dengan kegiatan belajar itu berarti uraian dalam pembelajaran itu apa saja. Nah, ini sudah dirincikan di sini ya. Nah, alokasi waktu disesuaikan ya, ini sudah berpedoman pada silabus yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Di sini 35 jam pelajaran. Sambil belajar silakan dituliskan ya. Pakai buku apa, pakai kitab apa, di sini ditulis sesuai dengan yang dipakai. Nah, penilaiannya kalau misalnya ada penilaian lisan, tulis lisan, tertulis, penugasan, unjuk kerja, portofolio berarti ini tugas dalam mengisi dalam kertas ya yang ditulis rapi kemudian dikumpulkan. Unjuk kerja berarti di sini presentasi anak-anak. Tugas bisa tugas kelompok, individu ya. Tertulis bisa PTS, PAS, lisan ya biasanya ada ya. Sebelum tes tertulis biasanya ada tes lisan. Nah, ini adalah isi dari silabus ya. Isi dari silabus. Di sini dibuat dalam 1 tahun silabus itu nanti dibagi menjadi 2, semester 1 dan semester 2. Nah, seperti ini. Oke. Kita bergeser ke berikutnya, ada RPP 1 lembar. Nah, RPP-nya singkat saja ya, 1 lembar. RPP itu dibuat masing-masing bab ya. Dibuat masing-masing bab, nanti dirincikan. Bab pertama itu berapa pertemuan. Nah, silakan nanti disesuaikan dengan kalender pendidikan. Misal di sini RPP pertemuan pertama kita akan lihat bersama-sama. Nah, bentuk RPP-nya seperti ini ya. Ini contoh saja. Nanti bisa diedit ya. Untuk nama satuan pendidikan silakan disesuaikan di sini nama satuan pendidikan. Nah, ini isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau singkat RPP. Nanti identitas yang harus ditulis diantaranya adalah satuan pendidikannya apa di sini. Nah, ini jika sekolah formal ya, SMPN. Jika nanti pondok juga disesuaikan nama pondoknya. Mata pelajarannya matematika ya atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris sesuaikan. Materi pokoknya juga ya. Pertemuan pertama membahas tentang bilangan ya, silakan ditulis bilangan. Ini masih bab 1. Kemudian pertemuan pertama, nah rincian dari bilangan, membahasnya tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, itu adalah pertemuan pertama di materi pokok tentang bilangan. Nah, kelasnya disesuaikan kelas 7. Semesternya semester 1 atau ganjil ya, pakainya ganjil saja. Nah, alokasi waktunya dalam satu pertemuan itu 3 kali 40 menit. Nah, berarti di sini total alokasi waktunya. Kemudian poin selain menuliskan identitasnya ada juga tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya bisa disesuaikan dengan silabus yang tadi sudah dilihatkan. Nah,
Di sini dituliskan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, ini adalah disampaikan model pembelajarannya dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi. Jika ada praktek ditulis praktek, kalau tidak ada bisa dihapus. Kalau misalnya ada presentasinya atau diskusi kelompok, ya ini ditulis dengan atau diketik dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan. Ini juga sikap gotong royong, jujur, berani mengemukakan pendapat siswa dapat. Nah, nanti dapatnya apa saja nih tujuan belajarnya, membandingkan pilihan bulat, mengenai pilihan bulat. Ini rincian dari materinya dijabarkan. Nah, ini poin tujuan pembelajaran. Kemudian yang B, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembuatan RPP pembelajaran itu, ya, ini ada penguatan pendidikan karakter. Nah, pertama diawali dengan melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Nah, kita besarkan lagi dulu biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini jadi melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik dengan sikap disiplin. Kita memberikan salam mukadimah, kemudian harus memeriksa kehadiran peserta didik. Ini penting ya, agar ada hubungan antara guru dan peserta didik. Jika kita panggil satu-satu, di peserta didik akan merasakan semangat, motivasi ya. Memanggil satu-satu itu ada tujuannya ya, memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya. Mengingatkan kembali materi dengan pertanyaan. Jika sudah pernah pembelajaran sebelumnya, di awal kasih penguatan, ditanya terlebih dahulu materi yang kemarin sudah dibahas apa saja ya. Atau misal sebelumnya ditanya ya materinya itu apa, biar mereka itu masih ingat ya dengan pembelajaran sebelumnya. Tapi misal baru pertama kali masuk, silakan diberikan pertanyaan pemantik ya, agar muncul motivasi dari diri peserta didik. Kemudian memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran materi membandingkan pilihan bulat. Ini materinya ya. Berarti manfaat belajar ini itu untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberitahukan tentang tujuan pembelajaran ya, materinya, kompetensi intinya apa, kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa, dan KKM-nya disampaikan ya. Kebetulan di sini matematika ya KKM-nya 75, atau mapel yang lain misal 80 ya sampaikan 80. Jadi nanti pada pertemuan yang sedang berlangsung itu mereka ada motivasinya ya dalam mengikuti pembelajaran. Jika ada pembagian kelompok belajar langsung di awal ya disampaikan biar mereka bisa mengetahui dengan baik. Kemudian kegiatan inti. Tadi di kegiatan pendahuluan 10 menit saja ya, tidak usah terlalu lama. Kita detailkan di kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini mencakup tentang literasi, critical thinking, kolaborasi, kerjasama ya, komunikasi, kreativitas. Nah, ini literasi berarti peserta didik diberi stimulus atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materinya. Jadi komunikasi dulu ya, dipahami agar dasar dari materi yang akan disampaikan itu minimal ada gambaran ya, jadi berikan rangsangan. Kemudian pendekatan saintifik ya, saintifik di sini guru mengamati, menanya, mengumpulkan informasi ya, pengalaman belajar tentang ini dan seterusnya, mengasosiasikan, mengelola informasi dan mengomunikasikan. Ini penting ya, harus ada interaksi dua arah antara peserta didik dan pendidik. Dalam mengamati, peserta didik bersama kelompoknya melakukan pengamatan dari permasalahan yang ada di buku paket berkaitan dengan ini misal ada kegiatan kelompok, silakan ya bisa digunakan metode melakukan pengamatan.
Kemudian ada critical thinking, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi aneka pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan yang disajikan dan dijawab melalui kegiatan pembelajaran tentang membandingkan bilangan bulat. Misalnya bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Nah, ini kaitannya dengan mengidentifikasi ya. Pertanyaan kaitannya dengan tayangan yang disajikan, misalnya ada video pembelajaran ya. Nah, nanti diberikan pertanyaan setelah nonton atau melihat, dikasih pertanyaan. Jika peserta didik ada timbal baliknya, ada respon, berarti mereka memahami apa yang mereka simak. Kemudian ada kolaborasi ya. Siswa berlatih praktik mengerjakan tugas halaman buku. Nah, jika di buku ada keterangan untuk menyelesaikan tugas dengan kelompok, ya ini adalah kerjasama ya. Ada penilaian kelompoknya di sini. Nah, ini dibentuk berdasarkan kesepakatan ya, bisa secara acak atau digunakan sebaran ya, sebaran kemampuan ya, biar tidak hanya yang pintar-pintar saja yang ngumpul, tapi dibagi secara merata. Nah, biar nanti satu kelompoknya itu ideal atau pembelajaran yang optimal. Kemudian komunikasi, siswa mempresentasikan hasil kerja dalam kelompok atau individu. Nah, presentasi di sini berarti mereka menyampaikan ya kaitan dengan pembelajaran yang sedang dilakukan. Kemudian diberikan kesempatan untuk mempresentasikan, kemudian ada yang memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan, misalnya ada pertanyaan. Kemudian kesimpulan dalam kreativitas di sini kategorinya. Kesimpulan pembelajaran, guru dan peserta didik itu menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang ini materi matematikanya ya, membandingkan bilangan bulat. Peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru menyampaikan beberapa pertanyaan pemicu kepada siswa. Kemudian ada penutup, ya, peserta didik membuat rangkuman kesimpulan bersama ya dalam kegiatan pembelajaran. Memeriksa pekerjaan peserta didik jika ada tugas suruh mengerjakan, dan memberikan tugas ya jika sudah selesai kegiatan pembelajaran. Nah, nanti di sini dalam penilaian pembelajaran tes tertulisnya nanti ada terlampir praktek, misalnya ada praktek silahkan dituliskan di sini. Nanti di sini ada tanda tangan ya pengesahan, mengetahui kepala SMP atau pondok pesantren, kepala husto atau ulia, kemudian guru mata pelajaran di sini ya, nanti ditulis nama lengkap beserta titel, kemudian NIP. Untuk selanjutnya, selain tadi perangkat pembelajaran, nah RPP, kemudian ada juga prota dan promes. Nah, ini yang terakhir ya. Saya akan menyampaikan kaitannya dengan prota dan promes. Perbedaannya apa? Nah, disimak. Untuk prota berarti itu program tahunan. Di program tahunan ini harus memahami ya, harus disesuaikan kalender pendidikannya. Berapa pertemuan, kemudian berapa jam dalam satu minggu, berapa kali pertemuannya. Nanti ditulis, dibagi rata ya, jika ada berapa bab, nah itu dibagi. Nah, di sini semester 1 terbagi menjadi 4 ya, kebetulan di sini. Nah, kebetulan ada 4 bab. Nah, ini rinciannya. Nah, yang pertama karena lebih banyak maka jumlah jam pelajarannya lebih. Kemudian di bawahnya disesuaikan lagi. Intinya program tahunan ini hampir sama dengan RPP ya, identitas dituliskan, kompetensi intinya dilampirkan atau disertakan. Kemudian di sini tabelnya ada semester, ada kompetensi dasarnya tadi di silabus tinggal di copy paste. Kemudian ada alokasi waktunya. Disesuaikan ya dengan jumlah jam pelajaran. Untuk semester 2-nya di sini juga ada 5 ya. Kalau yang semester 1 4 bab, kalau yang semester 2 ada 5 bab. Nah, ini juga dirinci, ada semesternya, kompetensi dasar, ada alokasi waktunya. Nanti harus ada pengesahan ya untuk program tahunan.
mengetahui kepala sekolahnya, nama lengkap, tanda tangan, stempel. Guru mata pelajaran juga ini ada nama lengkap, tanda tangan. Ini tempat disesuaikan dengan satuan pendidikannya. Tanggal pengumpulan berarti sebelum tahun ajaran dimulai ya, jangan setelah tahun ajaran dimulai tapi sebelumnya. Nanti kalau sudah dicek sama kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Setelah program tahunan ada yang namanya program semester. Nah, program semester ini berarti ini kita rincikan berdasarkan bulan ya, bulan kalender pendidikan. Di awal 1 minggu biasanya untuk kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, atau kalau di pondok masa pengenalan lingkungan pondok. Ini tidak ada proses pembelajaran. Nah, minggu kedua ini hitung pakainya minggu ya. Minggu 1, 2, 3, 4. Nah, 1 minggu ada 5. Nah, ini nanti ditulis bilangan bulat ya, ini ada berapa pertemuan. Di sini total jam pelajarannya 35 jam pelajaran ya. Sudah di sini berarti 1, 2, 3, 4. Ini udah 20 ya, 20 tambah 15 35. Ini berarti selama 2 bulan itu membahas bab yang pertama. Kemudian yang bab kedua ini bergeser ke bulan September sampai bulan Oktober. Bab yang ketiga bulan November. Bab yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini di bulan November, Desember. Nanti diberikan keterangannya. Misal ini ada warna. Nah, ini warna-warna juga ditulis. Biasanya kalau yang biru ini adalah pertengahan ya, berarti penilaian tengah semester. Nah, nanti disesuaikan dengan kalender pendidikan. Dan untuk program semester di sini identitasnya ada tahun pelajaran, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu. Ya. Dalam 1 minggu berapa kali pertemuan atau berapa jam pelajaran. Nah, ini ditulis 5 jam dalam 1 minggu. Ya, dalam 1 minggu 5 jam. Ya udah, berarti 1 minggu ini 5. Nah, ini minggu 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5 semua. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya tetap ada pengesahan ya, mengetahui kepala sekolah, guru mata pelajaran. Nah, ini adalah semester 1-nya di atas. Nah, ini semester 2. Jadi bulannya itu menyesuaikan dengan semesterannya. Nanti bisa klik kalender pendidikan ya ini ya. Nah, nanti bisa diambil kalender pendidikannya. Kalender pendidikannya sudah muncul ya tahun 2024-2025. Kita sesuaikan dengan provinsinya. Kalau di sini provinsi Jawa Tengah, kita klik provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita lihat di sini. Nah, sampai bawah ya sekolahnya. Kemudian kalender pendidikan ada tulisan download, silahkan di download. Nah, ditunggu. Nah, ini dia kalender pendidikannya. Kalender pendidikan Jawa Tengah. Nah, ini udah lengkap ya, dari mulai SD sampai SMA. Nah, ini tahun ajaran 2024-2025. Kita langsung scroll ke bawah. Nah, ini dia lampirannya. Kita ambil dari yang bulan Juli ya. Kalau di atas ini libur nasional. Nah, di sini untuk bulan Juli karena libur sampai dengan 24 ya. Untuk yang yang negeri ya. Kalau di pondok menyesuaikan. Ini MPLS kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada keterangannya, nanti dilihat ya. Silahkan nanti dipelajari detail-detailnya. Itu ada tanda libur umum, pengikuti upacara, hari efektif, hari disesuaikan. Jika di pondok juga menyesuaikan. Nah, ini acuannya ya, kita membuat rencana pembelajaran
acuannya adalah kalender pendidikannya atau kalender satuan pendidikan. Sesuaikan, jika di pondok banyak kegiatan-kegiatan, yaitu nanti ditulis jam efektifnya ada berapa, nanti dibuat ya bab-babnya. Ini nanti akan lebih efektif dalam memberikan pembelajaran. Nah, ini kalender pendidikan sudah. Kemudian kita lanjut lagi. Ini link pembekalan guru ya. Nanti bisa dilihat juga link pembekalan guru. Nah, di sini sudah dibuatkan ya. Sudah dibuatkan video pembekalan guru pada saat itu. PPTQ Al-Imam An-Nawawi Al-Islami Tegal ini. Nah, ini adalah pesertanya adalah santri pengabdian ya, yang nanti akan dilibatkan dalam kelompok pendidik yang akan menjadi pengajar ya di pondok. Jadi mereka diberikan pembekalan. Ya, di sini lengkap ya, ada 4 kompetensi guru yang wajib diketahui, ada 10 kompetensi pedagogik, kompetensi pribadian guru ya. Kemudian ada teori belajar ensemble, pentingnya citra diri positif, antusias peserta pembekalan, dan seterusnya. Guru harus bisa mendidik, kompetensi sosial guru. Nah, ini juga ada pelatihan pembuatan media pembelajaran juga di sini ada ya, kaitannya dengan persiapannya ya, media pembelajaran yang dibuat itu apa saja. Di sini sudah dibuatkan seperti ini. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah contoh pembelajaran di kelas silahkan nanti ini juga bisa dilihat, disimak. Ini saya ambil dari sekolah menengah kejuruan ya waktu itu. Nah, ini dari awal pembelajaran ya, guru masuk ke kelas, kemudian nah silakan nanti disimak ya, ini sebagai sumber referensinya teman-teman yang mau mengajar nanti. Jadi ada gambaran, ini nanti ada breakingnya juga, ada absen juga, dan seterusnya. Silakan nanti disimak ya. Nah, selesai. Yang terakhir, evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Jika menerapkan kurikulum merdeka, itu harus ada evaluasi yang dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yaitu kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari CP, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen, perangkat ajar yang terdiri dari buku teks pelajaran, modul ajar, dan pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil belajar Pancasila, dan yang ketiga kurikulum rasional satuan pendidikan. Evaluasi yang dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka itu yaitu yang pertama dinas pendidikan ya, komite satuan pendidikan, dewan pendidikan, dan masyarakat. Demikian pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran kurikulum merdeka pada pendidikan PAUD, dasar, dan menengah. Silakan jika ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar ya. Nah, itu tadi udah berikan contoh perangkat pembelajaran mulai dari cover, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, program tahunan, program semester, dan yang lainnya juga secara lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk semuanya. Jika ada kekurangan atau belum jelas, mohon dimaafkan. Nanti bisa ditanyakan langsung ya. Dan link yang tadi akan ditaruh di teks atau di deskripsi video ini. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.